Nah, tanggung jawab makanan bergizi seimbang. Nah, contoh makanan bergizi seimbang kayak apa sih? Ada contohnya nih di sini nih. Tunjuk tangan boleh. Tadi ada yang bilang 4 sehat 5 sempurna. Siapa namanya? Enggak, tadi kamu deh. Udin. Oke, kenapa 4 sehat 5 sempurna yakin nih? Apa aja isinya sih? Sayuran, nasi, daging, buah-buahan, biji-bijian. Oke, 4 sehat 5 sempurna ya. Ada yang tahu lagi? Sebelum dijelasin nih. Apa ya? Dari Kemenkes ya. Nggak ada yang tahu? Bener nggak 4 sehat 5 sempurna teman-teman? Ada yang bilang bener, ada yang bilang enggak. Apa sih yang terbaru? Langsung diam deh. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak kepake. Udin, nggak tahu sih namanya. Udin, udah nggak kepake itu ya. Udah lama banget ya, dari tahun 2014 kemarin, 2004 sorry, itu sudah diganti isi piringku gizi seimbang. Pada contekannya gede nih di sini nih. Tuh contekannya tuh, ya isi piringku. Ada apa aja? Setiap makan nih ada contekannya nih. Kalau Indonesia biasanya karbohidratnya apa sih? Nasi, betul. Dalam satu piring pasti ada nasi ya? Ada yang nggak makan nasi di sini? Boleh diganti ya, karbohidrat banyak. Orang-orang luar negeri juga berbagai macam negara ya, ada yang makanan pokoknya jagung, kentang, betul ya. Terus yang kedua ada apa lagi tuh di piring gizi seimbang? Lauk apa aja biasanya? Ayam itu apa? Protein hewani. Terus kacang-kacangan tadi apa? Tahu, tempe, kacang merah ya. Terus sayuran harus ada nggak? Harus ada, betul. Jadi dalam satu piring itu ada itu ya, sayuran dan buah-buahan tadi. Terus di sekitarnya tuh ada lagi tuh, kalau isi piringku ya, minum air putih minimal berapa gelas? 8 gelas atau 2 liter sehari itu minimal ya. Itu normalnya seperti itu. Terus aktivitas fisik atau olahraga minimal berapa menit? 30 menit, betul. Nah, kalau main HP itu aktivitas fisik bukan? Bukan ya. Jadi nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Aktivitas fisik contohnya apa sih? Olahraga, oke. Terus kalau di rumah ada yang dapat tugas nyapu, ngepel, itu aktivitas fisik juga, ya. Terus cuci tangan pakai sabun, ya. Kalau cuci tangannya pakai air kobokan doang, cuci tangan nggak tuh? Enggak ya. Sama aja kotor-kotor juga, ya. Di situ jadi sekarang sudah tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku sekarang susu sudah tidak wajib. Kenapa? Karena itu protein hewani yang bisa didapatkan dari makanan yang kita konsumsi, gitu ya. Lalu yang kedua ini memperluas wawasan atau mendalami isu stunting. Jadi kalau kalian lagi scrolling Instagram, TikTok ya, jangan dilihat yang joget-joget doang ya. Kan banyak juga tuh ya yang ngomongin tentang kesehatan, tentang gizi. Nah itu harus dilihat juga. Jadi berfaedah gitu ya. Nah ini remaja sebagai agent of change di masyarakat juga dapat memberikan sumbang saran dan mendukung program-program pemerintah dalam upaya pencegahan stunting. Kalau program pemerintah untuk kalian contohnya apa nih? Dalam isu stunting ini apa? Minum tablet tambah darah. Untuk siapa nih? Remaja putri atau putra? Putri, betul. Nah, putranya gimana? Bisa berperan sebagai agent of change. Apakah minum juga? Enggak ya, tapi bisa mensupport ya. Misalnya ikut bagi-bagiin, misalnya nyuruh temannya buat minum yang tadinya lebih. Waktu itu di sini itu berarti benar pada sebagian orang ya,
Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Lalu nanti ada efek selanjutnya yaitu tinjanya berwarna kehitaman. Tablet makanan yang mengandung Fe itu otomatis penyerapan zat besi bertambah. Nah, ketika kalian sudah cukup nih, penyerapan zat besi berkurang, tapi dikeluarkan melalui tinja yang tadi berwarna kehitaman. Tanya jawab ya. Saya serahkan ke Ibu MC lagi untuk sesi tanya jawab ya. Silakan Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Galuh atas semua informasi penting kita. Kelas 7 jawab kalah, ayo, mana kelas 7? Siapa yang mau nanya, ayo. Silakan. Nanya Amel. Siapa nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggal Citra Aisyah dari kelas 91. Di sini aku ingin nanya, pada waktu kapan anak terlihat atau dapat divonis stunting? Masih. Ya, terima kasih juga. Ayo, satu lagi. Oh, masih. Aku lupa. Hebat yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Nabila dari kelas 91. Saya ingin bertanya, kalau misalkan perempuan gak minum tablet penambah itu udah pasti ngalamin stunting nggak anaknya? Sama stunting itu bisa menurun nggak? Oke, terima kasih. Izin jawab dulu ya Bu ya. Tidak itu dari seberapa parah stunting itu sudah dialami si anak. Kapan anak bisa divonis stunting atau sangat pendek. Nah, kita lihat lagi ke arah perkembangannya. Misalnya anak 5 bulan harusnya udah bisa apa sih secara motorik sensorik ya, secara motorik kasarnya. Ketika dia tidak bisa memenuhi si checklistan motorik halus ya dan kasar ketika di usia itu, dan panjang badan dia lebih pendek daripada anak seusianya ya, dikatakan pendek atau sangat pendek dari ahli gizi atau dari dokter, itu bisa dikatakan stunting gitu. Tegak diagnosanya ketika diukur panjang badannya dia pendek, sangat pendek, dan ketika kecerdasan atau kognitifnya dia terhambat atau tidak gitu. Iya, masih puas atau masih ada yang mau ditanya? Sudah, baik, terima kasih. Yang terakhir tadi juga bagus nih pertanyaannya. Siapa nama panggilannya? Nabila? Salah, Pamela. Iya, oke. Tadi apa lagi? Pasti anemia atau enggak ya? Pasti atau enggak? Oke. Minum tablet tambah darah ya. Pasti stunting nggak anak kayak gitu ya? Kalau nggak minum pasti stunting nggak anaknya? Nah ini, kalau nggak minum tablet tambah darah, apapun alasannya ya, wajib memeriksakan dulu HB-nya ke dokter, periksa lab. Ya, kalau untuk tanda-tanda fisiknya kita bisa lihat dari bawah mata nih. Bawah mata kita nih pucat apa enggak? Ya, warnanya tuh dia putih atau agak ketingtingan merah-merah gitu. Ya, itu secara fisik. Ya, tapi akan lebih tegak lagi diagnosanya ketika kita periksa lab. Anemia atau enggak? Bisa dilengkapi si Fe ini dari makanan tadi ya, aku bilang ya. Tapi seberapa besar tuh? Misalnya kalian menstruasinya banyak, misalnya ya, makanannya tidak gizi seimbang, sering makan makanan fast food, habis makan minum teh, es teh. Nah itu kalian makan Fe sebanyak apapun percuma kalau minumnya mengandung tanin atau kafein gitu. Jadi bisa dilihat dari status gizi kalian ya. Jadi bisa dilihat dari labnya bagaimana. Makanya kenapa remaja putri dianjurkan, coba dibandingkan misalnya remaja putri ini dicek KB-nya semua, remaja putri dicek KB-nya semua. Biasanya banyak yang rendah di remaja putri. Kenapa? Karena kalian pendarahan setiap bulannya. Ya, itu yang harus kita ganti. Gitu ya. Dan yang melahirkan yang putra apa yang putri? Yang putri ya. Nah itu dia makanya ditekaninnya lebih ke putri seperti itu. Jadi belum tentu
dia nggak minum tablet tambah darah anemia, tapi chance-nya dia atau kesempatannya dia untuk menjadi anemia lebih besar. Seperti itu. Terus yang kedua tadi Ingatkan anak-anak, besok kan ada menurun refleksi penyakit isi keturunan piring. atau bukan, bisa menurun atau tidak. Refleksi isi piring. Penyakit stunting itu Besok. bukan keturunan Besok sama ingatkan. sekali. Bawa Ya. sarapan kan dia. Itu pembentukan dari tadi Itu kan continuum of ada care kamu tadi yang ya. itu refleksi. Iya. Yang lingkaran Sesuai setan dengan tadi. Nah, Nah, itu yang menentukan besok si kan ada sarapan anak bareng tuh. bisa stunting atau enggak. Bawa Yang ya. bisa Bawa. menurun dari orang tua Saya ingatkan, adalah saya ingatkan. kondisi Supaya pendek. Ingat Bawaan. ya, Ya. siapkan ini. Stunting pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting gitu ya. Pamela ada lagi mungkin? Udah? Oke, boleh. Ya, langsung aja termin kedua. Perkenalkan, nama aku Kaisa dari kelas 92. Aku mau nanya, kalau misalkan ada perempuan yang anemia, nah apakah anemianya itu bisa menurun ke anaknya? Dan kalau di masa depan anak stunting, ya? Atau ketika anemia itu, ibu-ibu itu rentan mengalami perdarahan. Ketika seorang ibu nih suka banget, misalnya dia nggak suka sayuran hijau, dia nggak suka makan protein hewani. Nah, anaknya bakal dikasih gitu juga kan, kemungkinan besar gitu ya, ketika si ibu ini nggak tahu edukasi tentang gizi. Apa yang dia makan, dimakan juga sama anaknya, ya. Jadi yang diturunkan pola asuhnya, gitu, bukan penyakitnya. Jadi anemia bukan keturunan ya, tapi penyakit pola hidup. Kasih Bapak. Iya, perbaikan. Gitu, jadi dari asupan makan dan tidak menurun kepada anak. Ada lagi mungkin? Iya, yang belakang ini Belum belakang puas? yang belakang. Oh, masih ada. Lanjut. Belum puas. Kalau misalkan ada kan perempuan kan anemia juga. Sedangkan kalau laki-laki itu bisa kena nggak sih anemia? Iya cenderung kena kan, kalau perempuan cenderung kena. Tapi kalau laki-laki kira-kira dia bisa kena nggak sih? Ya, aku nggak. Oh ya, kan boleh. Kan di Indonesia sekarang tuh lagi marak banget di media sosial, di TikTok, di Instagram, dan juga di media sosial lainnya itu tentang stunting di pedalaman. Nah, sedangkan ada beberapa tuh yang bilang kalau dia dikasih bantuan dari pemerintah, tapi bantuannya itu berupa mie, namun mereka itu bantuannya tapi juga kayak makanan instan. Dan itu kan juga sesuai dengan apa yang tadi sudah info dari Kemenkes. Nah, itu kira-kira menurut kakak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tunggu tadi sebelum pemerintah apa? Kaisa. Kalau misalkan laki-laki tuh laki. Oke, kalau laki-laki bisa terkena anemia nggak sih? Bisa, ya. Bisa ketika misalnya laki-laki ini mengalami perdarahan. Perdarahan, misalnya dia cacingan ya. Nah, cacingan itu juga menyebabkan anemia loh, gitu pada balita, misalkan maupun itu yang nggak kelihatan ya. Kalau yang kelihatan misalnya dia laki-laki ini mengalami perdarahan ketika kecelakaan, itu bisa hemoglobinnya akan turun, gitu. Tapi dia perbaikannya akan lebih cepat dibandingkan dengan wanita, ya. Qadarullah itu mah ya, udah kodratnya seperti itu gitu, ya. Karena kita kan memang mengalami tiap bulan, nah sedangkan dia enggak gitu ya, mereka enggak gitu. Jadi mereka harus jadi supporter terbesar ya, apalagi ketika nanti kalian menjadi suami. Nah itu perannya di situ lebih banyak lagi ya. Nah di sini juga harus berperan teman-temannya yang tadi geleng-geleng ya. Minum tablet tambah darah nggak? Enggak. Nah ini harus diteliti lebih lanjut. Misalnya ide-ide dari cowok-cowok ganteng ini nih ya akan berperan banyak gitu ya. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi di pedalaman ya banyak bantuan-bantuan berupa mie instan, betul ya. Nah itu bagaimana ya? Nah itu kadang memang yang tidak misalnya melalui badan-badan kesehatan ya Bu ya. Makanya banyak yang penting makan, sebenarnya maksudnya juga baik ya. Nah alangkah lebih baiknya sekarang itu ada gizi bencana. Nah di pemerintah kita ya sekarang sudah ada gizi bencana. Nah itu di situ akan ada misalnya pedalaman itu butuhnya apa? Harus dikaji dulu dari segi gizi, Kemenkes yang bagian gizi gitu ya. Dia butuhnya itu apa? Nah, ketika di pedalaman itu kan kadang misalnya sumber air bersihnya kurang, ya. Yang ada kita ngasih bantuan malah nambah masalah ya. Sebenarnya harus dikaji seperti itu. Jadi melalui Kemenkes dulu, kita kaji di sini harus apa nih? Ketika air bersihnya kurang, berarti kita harus ngasih
makanan yang tidak perlu istilahnya banyak air yang sudah siap gitu ya, tapi dia full gizi seimbang gitu. Nah itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Sekarang itu ada kayak susu-susu gitu yang dianjurkan itu memang yang sudah dalam posisi siap minum. Apa kasus stunting di Indonesia tinggi? Langsung nanti ya. Ya, yang di belakang tadi siapa? Ayo. Perkenalkan, nama saya Jessica Kirana. Saya mau nanya, kalau ibu sedang mengandung, lalu ia stres, apakah bakal berdampak ke anaknya? Banyak pertanyaan nih, Bu Galuh. Minum obat tenaga darahnya itu berapa kali? Terus sesudah atau sebelum minum? Sebelum minum obatnya. Minum obat tenaga darahnya itu minumnya berapa kali? Terus sesudah atau sebelum minum? Ya lanjut. Dijawab dulu, belum lupa. Oke, tadi kenapa stunting di Indonesia tinggi ya? Nah, itu bisa dari makanannya ya. Di makanannya dan edukasi tadi ada, coba tes slide tadi. Dari tingkat ekonomi paling banyak sebenarnya di situ ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang ekonominya tinggi juga karena edukasinya ya, misalnya tidak tahu gitu ya, bisa juga dari situ. Nah, lanjut lagi deh, saya bukan yang ini. Lanjut lagi. Stunting tinggi. Nah, yang ada. Nah, ini dia. Di sini ya, kenapa sih? Soalnya biasanya dari dulu kan bilang ya, misalnya yang penting anak misalnya makan nasi pakai tempe aja udah gitu ya. Nah, padahal di sini yang berperan penting dalam istilahnya mencegah stunting itu adalah protein hewani. Nah, di situ tuh miskomnya gitu ya. Dan sekarang kan remaja-remaja sekarang juga banyak yang diet ya, betul ya. Di sini ada nggak yang diet ekstrim? Diet keto misalnya tuh ya, diet intermittent atau apa. Remaja putri nggak boleh diet sembarangan ya. Kalau mau harus konsultasi dulu nih ke dokter atau ahli gizi gitu ya. Itu yang berbahaya. Jadi dari asupan gizi kayak kalau di Indonesia itu ya. Dan karena tingkat ekonomi kita dan pengetahuannya masih banyak yang rendah nih terkait kesehatan ya. Mana tadi? Ini dia gitu ya. Siapa tadi? Abizar, Naizar. Ah itu ya. Udah puas atau masih ada lagi? Oh sudah puas katanya. Oke. Terus yang kedua tadi stres pada ibu hamil ya. Nah iya, stres pada ibu hamil sekarang kita nggak dengar berita serem-serem banget ya. Misalnya gitu ya. Nah jadi stres itu pada ibu hamil itu dia menyebabkan kalau orang stres jadinya mau makan ya kan ya, antara dua nih, dia makannya berlebihan atau dia nggak mau makan sama sekali ya. Makanya itu yang berbahaya untuk ibu hamil yang stres. Di sini makanya fungsinya suami, orang tua, yang orang-orang yang ada di sekitarnya yang harus mengarahkan nih. Pertama dia pasti harus diobatin dulu ya, distabilkan dulu mentalnya agar bisa berpikir jernih ya. Dia melakukan olahraga ringan ya. Terus habis itu makannya bisa betul. Misalnya dia stres jadi makan coklat mulu, makan es krim mulu, yang ada diabetes ya. Jadi itu di situ perannya ya. Jadi bukan karena stres terus anaknya jadi misalnya kenapa-napa gitu ya. Ibu hamil yang stres tidak akan peduli pada kesehatannya dia. Nah itu makanya menyebabkan anaknya jadi sakit, betul. Sudah cukup atau ada lagi? Tadi satu lagi apa? Oh iya benar, ada. Coba tanya slide-nya. Ya ini terus yang tadi bagian undang-undang ya. Tadi siapa namanya? Siapa? Ya, ini siapa ya? Terus hampir terakhir deh. Jadi minum tablet tambah darah itu untuk remaja putri 1 kali per minggu ya. Tapi ketika kalian haid boleh diminum setiap hari ya. Tapi sebenarnya kalau untuk remaja putri cukup 1 kali per minggu dengan konsumsi makanan yang gizi seimbang pastinya ya.
Nah itu yang dibutuhkan, jadi setahun itu ada 52 tablet sekitar segitu. Dianjurkannya setelah makan, next step. Ada lagi nih. Terus. Dianjurkannya setelah makan supaya nggak mual minumnya ya. Jadi perutnya nggak kosong gitu. Ya. Siapa udah puas belum nih? Ya. Kalau anjuran minumnya sih hanya seperti itu aja, dan harus diminum, tidak boleh bersama teh atau kopi, susu juga jangan ya. Percuma ntar gitu. Ibu MC, apa masih ada lagi atau? Ada lagi yang masih mau nanya? Oh, Bapak MC berarti. Oke. Nama? Perkenalkan, nama saya Keira dari kelas 91. Keira. Ya, jadi kan katanya salah satu gejala anemia itu warna di bawah matanya warna putih atau pucat. Nah, selain itu gejala anemia ada apa lagi? Secara fisik ya? Ya. Kalau secara fisik biasanya itu tadi lingkaran bawah matanya ketika diginiin ya, kelihatan tuh biasanya sama temennya ya. Kalau ngeliat sendiri berarti harus sama kaca ya. Kan nggak bisa lihat balik gitu ya. Gitu. Boleh nih sama teman-teman di sebelahnya simulasi. Diginin doang nih, matanya digini nih, ditarik ke bawah. Itu salah satunya. Lalu bisa juga dari telapak tangan. Nih telapak tangan kan ada merah-merahnya gini ya. Coba lihat misalnya ada teman kalian yang pingsan saat upacara. Biasanya kan dia peredaran darahnya nggak lancar ya. Nah anemia juga seperti itu, di tangannya pucat. Pucat juga. Hai. Halo. Lo di belakang. Ya, jadi gitu. Ya, ada nggak nih yang udah mau pingsan? Nggak ada ya? Jangan dong. Iya, jadi biasanya gitu. Coba lihat kalau yang di UKS teman kalian gitu ya. Biasanya pasti dia akan ya, secara umum itu pucat. Hanya itu aja sih biasanya tanda-tandanya. Sama, ada lagi 5L, lemah, lesu, letih. Apalagi aduh. Ya itu, look like, apalagi sih itu biasanya. Terus dia nggak fokus, misalnya gurunya tadi habis ngejelasin ya. Coba, maaf ya. Iya ya, pucat ya. Emang waktu itu jujur ya Pak ya, kita bocorkan data secara global gitu. Dia ngeliatin aja tapi nggak ada yang masuk, yang ada malah ngantuk. Nah itu tanda-tanda anemia juga tuh, ada nih. Sebenarnya remaja putri di Benda Baru khususnya ya, karena kan saya meriksanya di Benda Baru ya Bu ya. Nah itu kayak gitu. Gitu, ya. Nah itu harus dipisah lagi tuh ya. Mas dari itu pucat, nah itu memang sekitar 60% lebih itu remaja putri anemia loh. Gitu, jadi makanya Tidak bisa maksimal barangkali. Nah itu apakah kita sebaiknya melakukan pengecekan secara berkala kepada anak-anak, mulai dari yang balita atau selanjutnya untuk mencegah terjadi stunting, dan untuk pencegahan maksudnya untuk puskesmas atau dokter boleh. Yang penting setiap bulan dipantau berat badan dan tinggi badannya. Karena biasanya anak yang tinggi badannya pendek itu dia biasa dari berat badan dulu Pak, nggak naik sesuai kenaikan berat badan minimal per bulannya. Nah ketika sudah nggak naik, baru tinggi badannya nanti turun, itu baru nanti stunting. Makanya tadi ada 2 kali penimbangan di posyandu tidak naik, udah langsung dirujuk gitu. Jadi di situ penanganan secara dininya itu yang harus dilakukan. Terus variabel apa saja ya Pak ya? Nah untuk variabel di puskesmas sendiri ini masih hanya tinggi badan. Jadi kita harus memantau tinggi badan anak dengan tinggi badan menurut usia yang masuk kategori pendek dan sangat pendek pada balita. Nah itu. Terus habis itu yang kedua pastinya tadi kognitifnya. Itu harus ke spesialis anak. Kalau dari kita kan ada buku KIA tuh Pak ya. Nah itu ada perkembangan kognitif setiap bulannya. Nah ketika itu dibawa ke petugas kesehatan, kita wajib untuk evaluasi si anak. Misalnya 3 bulan udah bisa ketawa belum? Nah kayak gitu aja tuh penting banget tuh ya. Terus misalnya anak 2 tahun jatuh kejedot itu misalnya dia ngerasain sakit nggak? Atau dia malah lari lagi misalnya ya. Artinya ada yang belum tuntas. Nah itu juga termasuk cek misalnya, baru kita rujuk ke spesialis anak ketika sudah refleks atau nih anak sudah mengalami keterlambatan. Nah itu variabelnya kira-kira. Gitu ya. Baik, terima kasih. Udah kali ya Bu ya, saya tutup ya Bu. Gini,
saya dengar itu kebanyakan masih dibahas dari mulai bayi sampai balita. Kalau untuk anak SD atau SMP, apakah masih mungkin terkena stunting atau perlu melakukan pengecekan secara berkala? Terima kasih. Baik, dijawab ya Bu ya. Kalau untuk SD dan SMP bisa didiagnosa ya, atau misalnya memang ada penyakit tertentu takutnya seperti itu, jadi harus diperiksa. Kompleks lagi kalau dia udah SD SMP gitu. Iya, Pak Wahid nanti rumah tangga terus banyak anak dan sebagainya. Ya, kemarin ibaratnya, Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. mudah-mudahan pastinya anak-anak ya ini dapat ilmu-ilmu yang memperkaya asana dalam hal pertumbuhan kalian khususnya ya. Baik, sebelum ditutup acara ini, Ibu ingatkan kembali besok kan masih ada satu acara lagi. Kalian bawa apa? Bawa sarapan. Sarapannya bagaimana? Itu dia. Bukan 415 sempurna lagi namanya, tapi isi piringku. Jadi semua apa yang ada dalam isi piringku besok harus terpenuhi. Kita mau makan bersama ya. Mabar. Sabar. Sarapan bareng ya, iya ya. Jadi ibu ingatkan lagi besok bawanya jangan asal-asal, tapi harus terpenuhi isi piringku yang tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri kita. Ya, pastinya banyak pertanyaan yang ada ini kalian sampaikan, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dulu ya Bu Aini. Nah, untuk itu mungkin langsung saja ditutup ya Pak. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Adi dan Ibu Guru atas semua apa yang sudah disampaikan, dan waktunya juga sudah menjelang siang, dan anak-anakku juga terima kasih sudah duduk tenang untuk mendengarkan penting untuk kita laksanakan. Dari Ibu, dari Bapak Ibu Guru, mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafal hamdalah. Maaf apabila ada kekurangan kesalahan kami, Ibu. Mungkin apa ya? Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan atau mungkin anak kami juga belajar bagaimana Bu? Karena kita warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan Bapak Ibu semua. Ya, buat anak-anak semuanya langsung berjalan ke masjid ya untuk persiapan sholat. Karena kita sholatnya duluan ya. Ya, langsung saat ya. Ya, langsung ke masjid ya. Ya. Lebih cepat ke masjid, lebih cepat sholat, lebih cepat kita pulang. Betul. Oke? Jangan menunda ya. Terima kasih. Langsung mesin ya. OTW nikah. OTW.